Halo teman-teman semuanya, di vlog kali ini kita membahas tentang pengaruh pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan di masa Orde Baru. Kira-kira teman ada yang tahu nggak? Yuk tonton, bye-bye, check it out. Oke, kali ini kita akan tanya-tanya Alfredo Siregar tentang kebijakan pendidikan di masa Orde Baru. Kira-kira apa aja sih? Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru ada tentang kelompok belajar. Nah, kita perlu tahu kelompok belajar adalah sekelompok individu yang membuat sekelompok untuk menentukan akademik tertentu. Kelompok belajar ini berguna untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan untuk berhubungan sosial dengan teman, dengan lingkungan, meningkatkan niat belajar, supaya kita lebih semangat untuk menentukan pendidikan kita yang masa akan datang. Ada berbagai macam cara membuat kelompok belajar. Yang pertama, menentukan teman dengan teman sekolah, teman lingkungan, maupun dengan teman online. Kalau pada masa sekarang ya. Tapi ada cara untuk membuat kelompok belajar yang efektif. Yaitu yang pertama, menentukan anggota-anggota kelompok. Yang kedua, menentukan jadwal dan juga lokasi untuk belajar, atau juga menentukan bagian tugas-tugas lah untuk kelompok belajar tersebut. Dan juga ada di sini saya mencari tadi menggunakan metode belajar yang menarik supaya anggota dari kelompok itu semakin belajar, semakin niatlah untuk belajar. Dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Nah, ini setelah kita melakukan kelompok belajar, kita ada melakukannya evaluasi. Mungkin cuma itu yang saya ketahui tentang kelompok belajar. Oke, tadi teman-teman udah dengarkan penjelasan dari Marcel Siregar tentang pendidikan di masa Orde Baru. Nah, penjelasannya kan cukup jelas nih. Jadi sekarang kita tanya Asriana Lumban Gaul lagi biar lebih dalam lagi pengetahuan kita tentang pendidikan di masa Orde Baru. Nah, selain dari kelompok belajar, ada juga kebijakan yang mewajibkan sekolah selama 6 tahun atau belajar 6 tahun. Nah, manfaat dari belajar 6 tahun itu yang pertama, agar mempunyai pengetahuan dasar tentang dasar-dasar kewarganegaraan dan pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang kedua itu mengetahui dasar-dasar agama yang dipercayai. Yang ketiga, mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang keempat, agar mengetahui prinsip-prinsip dasar dari matematika. Yang selanjutnya itu mampu memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya itu mempunyai kemampuan olahraga, mempunyai rasa tanggung jawab, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, itulah beberapa manfaat dari belajar 6 tahun. Wah, ternyata penjelasan dari Asriana tadi berguna ya untuk kita teman-teman. Ternyata kita tahu begitu pentingnya belajar selama 6 tahun. Oke, baik, sekarang kita tanya Janita Lumban Batu tentang pendidikan di masa Orde Baru. Selanjutnya yaitu SD Inpres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden, yang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Pemerintah Soeharto membangun sekolah dasar baru di daerah-daerah terpencil, mengembangkan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan juga melakukan pelatihan pada guru-guru agar guru-guru dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas mengajarnya. Tujuan dilakukannya SD Inpres ini yaitu salah satunya adalah membangun sumber daya manusia, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pendidikan, serta membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oke, kita kan udah dengar penjelasan dari teman-teman kita tentang pendidikan di masa Orde Baru. Wah, ternyata semuanya itu berguna dan ada positifnya untuk kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang sosial yang dijelaskan oleh Dian Aritonang. Kita ketahui yang pertama ialah program KB atau keluarga berencana. Nah, ada pun tujuan dari program KB yang pertama yaitu untuk mengendalikan angka kelahiran dan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup berkeluarga. Yang ketiga, untuk menekan angka kemiskinan dengan membatasi jumlah penduduk. Ada pun strategi pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Yang pertama, dengan adanya slogan 2 anak saja cukup, di mana dalam suatu keluarga itu hanya ada 2 anak. Yang kedua, untuk penggunaan alat kontrasepsi seperti pil KB, spiral, ataupun suntik untuk membatasi jumlah kelahiran anak pada Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan penyuluhan dan edukasi seperti melalui bidan desa, posyandu,
dan juga melalui media massa terhadap masyarakat mengenai apa itu program KB. Nah, pemerintah melibatkan tenaga medis, masyarakat, dan juga serta perempuan untuk mengatasi program KB tersebut. Adapun hasil dari program KB tersebut yaitu menurunnya angka kelahiran dari 2,3% menjadi 1,6% di Indonesia. Selain itu juga meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat atau keluarga-keluarga di Indonesia akan program KB tersebut. Yang kedua ialah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari penduduk padat kepada penduduk yang tidak padat atau rentan banyaknya penduduk. Nah, contohnya seperti Pulau Jawa yang banyak penduduk dipindahkan kepada Pulau Sumatera yang dulunya rentan penduduk. Nah, adapun tujuan dari transmigrasi penduduk tersebut yaitu dengan penyebaran penduduk supaya meratanya tenaga kerja, penduduk-penduduk yang merata dan mengelola sumber daya alam di daerah-daerah tersebut juga. Nah, sejauh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, teman-teman sendiri pasti sudah lebih banyak mengetahui tentang pendidikan dan sosial di era Orde Baru. Nah, selanjutnya kita membahas tentang budaya. Kira-kira apa sih budaya yang ada di masa Orde Baru? Selanjutnya di bidang budaya. Budaya dipakai pemerintah untuk menarik simpati masyarakat untuk menggunakan ideologi Pancasila. Budaya juga bisa berkembang di masa Orde Baru, tetapi jangan bertentangan kepada kebijakan pemerintah. Dan juga pemerintah sudah mulai mendaftarkan budaya kita di UNESCO. Selanjutnya itu seni rupa. Seni rupa dipengaruhi oleh realisme, abstrak, dan sosialis, yang dimana banyak karya seniman yang menciptakan karya-karya mereka untuk mengkritik kekuasaan pemerintah, seperti lukisan buruh bangunan karya Sujo Jono pada tahun 1913 sampai 1986. Nah, menggambarkan kehidupan buruh dengan gaya realistis dan kritik sosial. Yang kedua yaitu ada lukisan pemberontakan karya Hendra Gunawan pada tahun 1918 sampai 1983. Menggambarkan perjuangan rakyat dengan gaya sosialis dan ekspresionis. Selanjutnya itu ada sastra. Sastra ini dipengaruhi oleh realisme dan kritik sosial, yang dimana banyak seniman menciptakan karya-karya mereka untuk mengkritik kekuasaan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Nah, sastra ini seperti novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1925 sampai 2006. Mengkritik kolonialisme dan feodalisme di Indonesia. Yang kedua yaitu Puisi Aku karya Chairil Anwar pada tahun 1922 sampai 1949. Mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang kehidupan dan kematian. Selanjutnya, kebudayaan di Indonesia juga mulai terrealisasi oleh pemerintah tersendiri. Pemerintah mulai melarang penggunaan budaya-budaya barat seperti celana pendek, baju-baju gensi yang kita kenal saat ini. Kemudian musik-musik reggae, rock, dan punk juga mulai dilarang oleh pemerintah digunakan oleh masyarakat. Apa gunanya? Agar masyarakat lebih mengenal budaya Pancasila, budaya-budaya di nasionalisme ini sendiri. Tanpa mengenal budaya-budaya barat, Indonesia juga semakin mengenal budaya Pancasila itu tersendiri. Selain itu, pemerintah juga melarang adanya pengaruh-pengaruh seperti tato dan juga pengaruh-pengaruh seperti band. Hal itu merupakan salah satu contoh dari budaya-budaya barat yang direalisasikan kepada kehidupan masyarakat. Pemerintah juga melarang penggunaan rambut-rambut gondrong ataupun penggunaan rambut-rambut yang beraliran funky. Penjelasan yang sangat komplit yang dijelaskan oleh teman-teman kita Angga, Yulan, dan juga Christopher. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesehatan di masa Orde Baru. Hai. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana situasi aspek kesehatan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kemajuan kesehatan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah peningkatan akses kesehatan. Pemerintah pada masa Orde Baru membangun layanan kesehatan, contohnya rumah sakit, posyandu, dan puskesmas. Nah, yang kedua adalah program imunisasi. Nah, pemerintah meluncurkan program ini yaitu khususnya untuk anak-anak untuk mencegah penyakit seperti polio, campak, dan tetanus. Nah, yang ketiga adalah pengendalian penyakit.
Pemerintah berhasil mengendalikan penyakit seperti TBC dan kolera dan penyakit masyarakat berbagainya. Yang keempat adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Nah, pemerintah berhasil meluncurkan program ini yaitu dengan membantu persalinan, internal, pelayanan kesehatan anak. Dari kemajuan-kemajuan yang dijelaskan oleh teman, tentunya pasti ada kebijakan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pada masa Orde Baru yang menjelaskan bahwa undang-undang ini menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai. Melalui kebijakan kesehatan ini juga, kebijakan kesehatan pada masa Orde Baru juga ada berbagai program yang sebagai contoh konkretnya, yaitu pertama yaitu program imunisasi nasional seperti yang dijelaskan oleh teman tadi, kemudian juga GMSG yaitu Gerakan Masyarakat Sadar Gizi. Ini merupakan program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya itu pembangunan infrastruktur kesehatan, ya seperti yang dijelaskan tadi, ada pembangunan kayak rumah sakit dan juga posyandu. Kemudian yang selanjutnya itu ada peningkatan tenaga kesehatan. Peningkatan tenaga kesehatan pastinya diiringi sesuai kemajuan infrastruktur kesehatannya. Kemudian contoh-contoh lainnya itu ada juga kayak program KB keluarga berencana yang udah mulai booming di masa Orde Baru, dan kemudian ada juga yang terakhir itu ada sanitasi itu kayak untuk menjaga air itu tetap bersih biar dapat membunuh kayak jentik-jentik atau segala parasit yang dapat membahayakan bagi air minum kita. Nah, yang terakhir adalah tantangan pada kesehatan pada masa Orde Baru. Ada beberapa tantangan kesehatan. Yang pertama yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan. Nah, banyak masyarakat Indonesia pada masa itu yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, terutama pada daerah terpencil dan juga pedesaan. Yang kedua, kurangnya gizi. Kurangnya gizi masih menjadi masalah kesehatan yang umum, terutama pada anak kecil dan juga ibu hamil. Yang ketiga, ketergantungan pada obat-obatan impor. Nah, ketergantungan pada obat-obatan impor menjadi tantangan besar, terutama karena biaya yang mahal dan juga ketersediaan yang terbatas. Iya, jadi meskipun sekalipun masih ada kayak tantangan-tantangan yang harus dihadapi kayak tadi contohnya itu kayak gizi yang belum merata, itu karena meskipun pada sebenarnya Orde Baru itu udah pada meningkat drastis dibanding Orde Lama, itu terjadi karena ya belum ada otonomi yang tepat atau belum ada kayak sistemnya itu masih terpusat, artinya masih kayak di misal cuma di Jawa aja yang udah mendapat MS kayak makan ini tadi program seperti PMT dan juga GMSG. Jadi nggak semua masih kayak bagian-bagian yang masih terpencil atau 3T itu masih belum dapat gitu. Ya, jadi itu semua yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana situasi aspek kesehatan pada masa Orde Baru. Bye bye. Wih, lupa banget ya. Hah? Mana ada? Enggak.